lagi bersama saya Aka Syafiantri di acara Mora Talk yang akan membahas terkait dengan hal-hal yang sifatnya edukatif untuk para moratelian. Nah, kalau misalnya di episode sebelumnya kita kan udah ngebahas nih tentang apa itu corona, gimana sih cara Moratelindo menghadapi corona. Nah, kali ini kita akan membahas hal yang sama, tapi lebih spesifik kita bakal bahas tentang istilah apa sih itu PDP, ODP, OTG, positif. Apa sih sebenarnya perbedaan dari beberapa istilah tersebut? Nah, sebelum kita ngediskusiin, kita coba lihat dulu tweet-tweet para netizen terkait dengan pemahaman mereka terkait istilah-istilah yang kita kenal selama wabah pandemi ini. Nah, itu dia nih, tweet-tweet para netizen, Pak Farel juga udah lihat ya, gitu. Di sebelah kita, perkenalkan ini dia. Saya diskusinya nggak akan sendirian, diskusinya dengan Pak Farel. Halo Pak. Halo Kasya. Alhamdulillah baik? Baik. Baik. Nah, tadi kan kita udah lihat nih tweet-tweetnya. Ada yang memang jawabannya benar. Yeah. PDP itu apa, ODP itu apa. Ada malah jadi ngegombal. Nah, kita ini bakal ngediskusiin istilah-istilah tersebut bersamaan juga dengan Pak Farel bakal nge-share pengalamannya gitu. Yang sebelumnya sempat dinyatakan PDP ya. Nah, PDP. Tapi ini saya mau nanya dulu, PDP-nya Pak Farel ini memang PDP beneran atau tadi kayak yang tadi nih, apa peluk dalam pelik gitu. Yang mana nih Pak Farel PDP-nya? Memang netizen kita itu paling kreatif urusan beginian. Iya. Dan itu baik sebenarnya. Jadi kondisi udah emang buruk ya, tapi nggak usah dibuat didramatisir lebih buruk lagi. Iya. Ya, jadi banyak netizen itu bikin meme, nggak apa-apa. Itu buat naikin moodnya sendiri kok. Nah, kalau saya PDP kemarin pasien dalam pengawasan. Oke. Nah, sebelum saya jelasin dulu nih. Ada statusnya itu OTG, orang tanpa gejala. Jadi orang ini memiliki kontak erat dengan pasien yang positif COVID-19, tapi tidak menunjukkan gejala-gejala penyakit seperti sesak napas, batuk, demam, tidak. Tapi dia OTG statusnya itu. Kemudian ada statusnya ODP, orang dalam pemantauan. Nah, ODP ini adalah mereka-mereka yang memiliki kontak erat dengan pasien positif COVID-19 dengan atau tanpa gejala sama sekali. Status yang ketiga adalah PDP, pasien dalam pengawasan. Pasien dalam pengawasan ini orang dengan simptom yang mirip dengan gejala-gejala pada orang yang positif COVID-19 tapi belum dinyatakan positif. Bisa jadi menunggu hasil swab-nya atau hal lainnya. Nah, status yang terakhir adalah positif COVID, positif COVID-19. Orang yang memiliki gejala COVID-19 dan terbukti secara medis memang terinfeksi virus COVID-19. Nah, saya sempat menjadi ODP selama 1 bulanan kemarin. Nah, saya PDP, pasien dalam pengawasan, dengan gejala sebenarnya nggak terlalu banyak. Gejala saya hanya demam tinggi. Demam tinggi itu setiap sore sampai malam, lalu pusing, lalu badan pegal-pegal. Nah, saya cerita sedikit perjalanannya ya. Ketika saya mengalami itu, saya langsung periksakan ke rumah sakit. Saya sempat dirawat di UGD, saya dipulangkan, lalu masih demam, akhirnya besoknya saya minta dirawat inap di rumah sakit A. Selama 7 hari saya di situ, dilakukan beberapa kali cek darah, kemudian ronsen, hasilnya baik. Nggak ada virus, nggak ada bakteri, tapi gejalanya nggak hilang, selalu demam. Akhirnya saya minta pulang, saya minta berobat jalan, besoknya setelah saya di rumah, masih demam lagi, saya pindah rumah sakit. Nah, saya pindah rumah sakit, saya dicek ronsen, cek darah, mereka curiga nih, kayaknya simptom-simptomnya ini mengarah ke COVID. Nah, malam itu juga saya langsung rawat inap, besoknya untuk memastikan lagi saya CT scan toraks.
Nah, begitu hasilnya keluar, nggak lama hasilnya keluar, saya langsung nyatakan Bapak eh, apa namanya, PDP nih statusnya. Ada kecurigaan Bapak itu mengalami infeksi virus COVID. Tapi ini baru dugaan, karena untuk pastinya harus dilakukan swab. Waktu itu rumah sakit saya dirawat itu belum ada rapid test. Oke. Nah, langsung saat itu juga saya dipindah ke ruang isolasi. Di ruang isolasi totalnya itu saya 11 hari. Tapi bagusnya rumah sakit itu, walaupun saya belum di swab, walaupun saya hasilnya belum ada hasil dari swab itu, tapi dari awal saya udah ditangani untuk penyakit COVID. Nah, hari keempat saya di swab, hasilnya harus dikirim ke lab di pusat. Lalu 10 hari kemudian, bahkan ketika saya udah keluar dari rumah sakit, hasilnya baru keluar. Hasilnya negatif. Puji Tuhan, alhamdulillah hasilnya negatif. Saya langsung di swab kedua. Lalu 12 hari kemudian hasilnya keluar dan hasilnya juga alhamdulillah negatif. Istri berarti sama kedua orang tua. Nah, yang mereka lakukan apa nih? Nah, ketika saya PDP, 2 hari pertama istri saya masih diperbolehkan mendampingi saya di ruang isolasi. Tapi dari saya status ODP, kedua orang tua saya langsung melakukan self karantin. Isolasi mandiri di rumah. Yang tadinya sekamar, akhirnya pisah. Yang tadinya alat makan masih bebas, alat makan sendiri-sendiri. Di rumah sendiri itu harus pakai masker dan semua serba sendiri-sendiri. Ketika istri saya juga hari ketiga saya dirawat akhirnya harus pulang, mereka di kamar masing-masing, nggak ketemu satu sama lain, bergantian untuk ke dapur untuk makan. Ya semenyedihkan itu. Berpisah dulu sementara untuk kesehatannya yang lebih baik ya. Dan ketika saya pulang, saya harus menjalani self karantin lagi. Jadi total ya sebulan lebih lah saya. Sebulan lebih. Nah, itu aktivitas di rumah gimana nih? Misalnya Pak Farel makan dulu, istrinya masakin dulu, terus ke kamar, Pak Farel baru makan, apa gimana tuh? Jadi waktu saya pertama pulang itu, bahkan ketika saya belum pulang, istri saya di kamar atas, ibu saya yang masak, taruh di tangga. Oke. Jadi ngambil ke atas, jadi di kamar atas itu juga ada dapurnya sendiri jadinya. Jadi alat makannya terpisah, cuci bajunya terpisah, Semuanya terpisah ya. Terpisah. Nah, tapi kan Pak Farel sebelumnya memang pernah saat sakit dulu masuk ke rumah sakit, pulang lagi ke rumah sakit lagi, baru dites swab gitu ya. Dalam 2 rumah sakit ini kondisinya kayak gimana tuh di sana? Dan pasti Pak Farel pas masuk kan udah tahu berita kayak gimana, terus ya menyeramkan apa gitu wabah ini. Ngaruh nggak sih Pak ke mental? Oh iya. Farel? Saya diputus sebagai PDP, saya langsung dipindah ke ruang isolasi. Saya udah khawatir nih ruang isolasi, ruang gimana gitu ya. Tapi situasinya itu nggak semenyeramkan yang saya bayangkan. Bahkan sangat nyaman. Cuman yang membuat mental kita agak-agak down itu ya gitu. Saya sampai separah itu ya. Orang-orang sampai harus berpakaian lengkap seperti itu, megang saya pun harus pakai sarung tangan gitu kan. Dan itu sedikit banyaknya pasti mempengaruhi mental kita. Nah, kalau Pak Farel tadi bilang sebenarnya nggak terlalu menyeramkan gitu. Nah, kalau yang saya tangkap dari Pak Farel kalau udah pakai baju APD semuanya, ya saya ngerasanya serem nih ya Pak. Boleh dijelasin nggak menyeramkannya segimana nih? Karena kalau dari kita masyarakat yang biasa, terutama saya juga sebagai netizen gitu, aduh udah masuk rumah sakit, takutnya ketularan, apalagi misalnya PDP, semua pakai baju astronot, wah kayaknya bentar lagi, aduh gimana nih? Amat ya? Iya. Jadi walaupun mereka pakai APD begitu ya, tapi mereka sangat suportif. Ketika saya dipindah dari kamar biasa ke kamar isolasi, suster yang antar itu benar-benar telaten. Saya tadi pakai masker biasa, saya dikasih yang 95, terus saya diantar benar-benar hati-hati. Dan ketika saya udah nyampe di ruang isolasi, Bapak harus sehat ya, Bapak harus kuat, mental Bapak harus kuat, imun Bapak harus kuat supaya cepat sembuh. Ya, Bapak banyak makan ya, Bapak cepat sembuh ya. Saya belum pernah dirawat dengan pelayanan sebegitunya. Setiap hari mereka memberikan semangat. Setiap hari seperti itu. Ketika saya balik bertanya ke mereka gimana kondisi mereka, saya itu jauh merasa lebih beruntung dibanding mereka. Kenapa? Kayak perawat misalnya. Kalau suster gimana? Bisa pulang nggak? Maaf Pak, kita udah sebulan nggak bisa pulang. Karena kondisinya mereka yang selalu intens bertemu dengan pasien-pasien COVID ini kan. Ketika mereka ke rumah, mereka membahayakan orang-orang yang mereka cintai di rumah.
Waktu itu sebulan. Lalu tinggalnya di mana? Kita dikasih kamar di sini. Hebat, mereka tangguh. Kondisi mereka pun sangat memprihatinkan buat kita sebagai orang awam, tapi mereka masih bisa nyemangatin. Apa yang menguatkan Pak Farel selama ada di rumah sakit? Pas mungkin istri sempat ya beberapa dua hari nemenin, tapi kan sisanya Pak Farel sendirian. Bantuan moral ya tentu pasti tahu keluarga pasti akan mendukung gitu. Selain dari para petugas kesehatan yang ada di sana, apa yang menguatkan Pak Farel gitu untuk tetap bertahan, bisa nih sembuh? Saya awalnya masih ikut mantengin semua berita-berita gimana perkembangan COVID. Saya berhenti dulu sementara. Saya tinggalkan semua grup-grup yang ngebahas tentang COVID, saya mute semua, saya hindari berita-berita, saya perbanyak mendengar atau menonton hal-hal yang menyenangkan buat saya. Waktu itu saya punya akses ke YouTube, saya nonton Bajai Bajuri, saya nonton Dono Kasino Indro, dan hal-hal yang memang buat saya happy, membuat saya senang. Ya, saya banyak video call sama ponakan saya, dan itu membangkitkan imun saya semakin menguat, dan benar 3 hari kemudian saya di ronsen dan dicek darah lagi, itu imunnya semakin membaik, dan saya nyatakan kondisi parunya, karena kalau COVID itu kan diserang paru, kondisi paru saya ketika di ronsen itu semakin membaik. Imun yang bagus itu menguatkan kondisi fisik, mempercepat proses penyembuhan. Nah, tapi berarti setelah keluar dari rumah sakit, self quarantine 14 hari. Nah, saat kembali lagi ke masyarakat nih, gimana responnya? Nggak cuma mungkin tetangga atau saudara ketemu terus ke kantor, gimana nih respon mereka? Jadi ketika saya sakit itu untuk keluarga besar kita tidak informasikan sama sekali. Yang tahu itu cuma keluarga inti, ya keluarga inti aja. Kenapa? Karena kita pikirannya gini, ketika keluarga besar tahu dalam kondisi seperti itu, orang tua saya kan nggak muda, udah 60-an tahun ke atas. Keluarga besar tahu, mungkin mereka nggak akan menghubungi saya, mereka menghubungi orang tua saya. Orang tua saya perlu dijaga imunitasnya selama 14 hari itu. Mungkin itu akan buat mereka mentally breakdown gitu ya, itu kita jaga. Nah, tapi saya bersyukur banget untuk lingkungan yang saya masuki setelah kondisi itu tidak mendiskriminasi saya. Saya balik ke kantor, hari pertama ke kantor langsung ketemu sama atasan saya, langsung disambut dengan baik. Bahkan saya langsung ketemu juga dengan CEO, saya disambut dengan baik, saya dikasih penguatan. Apalagi rekan-rekan kerja saya lainnya yang sangat suportif, mulai dari saya di rumah sakit A, apalagi ketika saya di rumah sakit B, dan ketika saya self karantin, pekerjaan bisa terkenal dengan baik, saya masih bisa komunikasi dengan baik, koordinasi dengan baik, dan ketika masuk kerja pun itu lebih baik lagi. Saya sangat bersyukurnya di situ. Oke, terakhir Pak Farel, mungkin ada yang mau disampaikan untuk yang nonton dari pengalaman Pak Farel, gimana cara memproteksi diri? Silakan. Cara memproteksi diri adalah dengan menjaga kesehatan, dengan menjaga kebersihan, mengikuti semua protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kenapa pemerintah menerapkan PSBB? Kenapa pemerintah menetapkan physical dan social distancing? Untuk memutus rantai penyebaran atau penularan COVID-19 itu. Jadi, kunci dari keberhasilan semua kebijakan ini adalah disiplin masyarakatnya. Apalagi di musim mau mudik ini ya, musim lebaran ini, yang masing-masing ngalah dulu lah. Ngalah dulu dengan si COVID ini, sampai nanti pada akhirnya COVID sendiri akan kalah dengan kita. Terima kasih Pak Farel atas waktunya. Buat yang nonton, jangan lupa yang tadi dibilangin Pak Farel, jaga kesehatan, jangan dulu mudik atau pulang kampung dan lain sebagainya. Terima kasih banyak Pak Farel, dan tentunya ini menjadi pembelajaran buat kita, apalagi kalau misalnya dilihat dari core value-nya Moratelindo ya. Masuknya ke change. Gimana kita beradaptasi dengan kondisi dalam pandemi ini, tetap bertahan, tetap semangat. Semoga pandemi ini segera berlalu ya. Amin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di Moratalk selanjutnya.